Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Laili Faizah Ulfah dan Masraul Fildaniyah. Di sini kami akan membahas ilmu fisika dalam Al-Quran. Partikel subatom. Penafsiran tentang atom dan berpasangan salah satu dari Syekh Hamimi Zadah. Maksud dari al-azwaj adalah aneka warna. Sedangkan makna berpasangan dalam bahasa Arab azwaj dari segi bahasa, kata azwaj adalah bentuk jamak dari kata zauj, yakni pasangan. Kata tersebut digunakan untuk masing-masing dari dua hal yang berdampingan atau bersamaan. Penjelasan tentang berpasangan dapat dilihat pada Quran surat Ar-Ra'd ayat 3, Toha ayat 53, An-Nahl ayat 21, Ar-Rum ayat 21, Fatir ayat 11, Yasin ayat 36, Az-Zumar ayat 6, Asy-Syu'ara ayat 11, An-Naba ayat 8, Az-Zukhruf ayat 12, Az-Zariyat ayat 49, dan An-Najm ayat 45. Salah satu kutipan tentang berpasangan pada semua zat yang terkecil atau sebagai mukjizat, sebagaimana dalam firman Allah Quran surat Yasin ayat 36, yang artinya Maha suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Quran surat Yasin ayat 36. Paul Dirac dianugerahi Nobel Fisika karena penemuan Dirac mengungkapkan bahwa materi diciptakan berpasangan dengan lawan jenisnya, yaitu antimateri. Keduanya memiliki sifat yang berlawanan. Dirac menyebutkan contoh sebuah elektron antimateri akan bermuatan positif, sedangkan proton bermuatan negatif. Proton dan neutron dalam inti terbentuk dari partikel yang lebih kecil lagi yang disebut quark. Seperti yang dijelaskan Allah SWT dalam Quran surat Yunus ayat 61, yang artinya, tidak luput dari pengetahuan Tuhanmu, biarpun sebesar zarrah atau atom, di bumi ataupun di langit. Tidak ada yang lebih kecil dan tidak pula yang lebih besar dari itu, melainkan semua tercatat dalam kitab yang nyata, Lauhul Mahfuz. Dalam ayat tersebut memberi kemungkinan bahwa ada pembelahan atom, di mana atom yang ada di bumi sejenis dengan atom yang ada di matahari, bintang, dan planet-planet lain. Perlu diketahui, ternyata atom yang paling ringan di alam semesta ini beratnya adalah 1,66 kali 10 pangkat min 24 gram. Kronologi perkembangan fisika atom merupakan sebuah pemikiran para ilmuwan sebatas pemikiran manusia secara ilmiah. Namun, struktur materi alam semesta pemberian bukti nyata akan eksistensi Allah SWT. Bahasan selanjutnya, lapisan atmosfer. Satu fakta tentang alam semesta yang diangkat dalam ayat-ayat Al-Quran adalah bahwa langit terdiri dari 7 lapisan. Dialah Allah yang mengembalikan segala yang di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menuju langit, lalu dijadikannya 7 langit. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Kata langit yang muncul dalam banyak ayat Al-Quran digunakan untuk merujuk langit di atas bumi, di samping bola keseluruhan alam semesta ini. Terlihat bahwa langit bumi atau atmosfer terdiri dari 7 lapisan. Ilmuwan yang telah menemukan bahwa atmosfer terdiri dari beberapa lapisan, setiap lapisan memiliki sifat fisik yang berbeda, seperti tekanan dan jenis gas. Apabila merujuk pada ayat tersebut, 7 lapisan atmosfer diantaranya 1. Troposfer, 2. Stratosfer,
3. Ozonosfer, 4. Mesosfer, 5. Termosfer, 6. Ionosfer, 7. Eksosfer. Keajaiban penting lainnya dalam hal ini disebutkan dalam pernyataan dan Allah mewahyukan tiap-tiap langit urusannya pada ayat ke-12 surat Fussilat. Dengan kata lain, dalam ayat tersebut Allah menyatakan bahwa Dia memberi setiap lapisan tugas sendiri-sendiri. Lapisan ini mempunyai tugas-tugas vital demi keuntungan umat manusia dan semua makhluk hidup di bumi. Untuk selanjutnya, mengenai fakta empiris besi menurut Al-Quran. Besi merupakan salah satu unsur kimia dengan simbol Fe dan memiliki nomor massa 26. Besi bukan merupakan logam yang paling melimpah di kulit bumi, hanya nomor 2 setelah aluminium. Sebagai logam, apalagi merupakan golongan logam transisi, besi ternyata memegang peranan paling vital bagi kelangsungan hidup makhluk hidup di muka bumi. Besi juga telah dijelaskan dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Hadid ayat 25. Dari surah Al-Hadid ayat 25 tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa besi memiliki keistimewaan yang luar biasa dibandingkan dengan logam-logam yang lain. Yang pertama, besi merupakan logam yang bersifat magnet, yakni dapat ditarik oleh medan magnet dan dapat juga dibuat bahan magnet atau magnet permanen. Yang kedua, besi merupakan logam yang terpenting, paling melimpah di bumi dan paling murah, sehingga besilah yang paling cocok sebagai bahan dasar atau bahan dasar utama paduan logam. Yang ketiga, besi juga disebut-sebut sebagai golongan unsur mikronutrien bagi makhluk hidup. Jadi hanya sedikit saja makhluk hidup memerlukannya, namun sangat diperlukan dan merupakan salah satu penentu kehidupan organisme. Selanjutnya mengenai relativitas waktu menurut Al-Quran. Relativitas waktu adalah fakta yang terbukti secara ilmiah. Hal ini telah diungkapkan melalui teori relativitas khusus Einstein yang dipublikasikan pada tahun 1905. Jadi konsep relativitas waktu juga telah termaktub dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran, dari sekian ribu ayat di dalamnya, hanya ada 4 ayat yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj, yaitu Quran Surah Bani Israel ayat 1 dan Quran Surah An-Najm ayat 13-15. Maksudnya, kebesaran Islam itu bukan terletak pada peristiwa Isra Mi'raj ini, tetapi pada konsep, sistem, dan muatannya. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan sebuah perjalanan maha dahsyat yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam firman Allah yang berbunyi, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya untuk kami perlihatkan tanda-tanda kami. Quran Surah Al-Isra ayat 1. Perjalanan yang luar biasa ini hanya terjadi kurang lebih selama 2/3 malam saja. Dengan jarak ribuan kilometer, Nabi telah membuktikan bahwa jarak tersebut dapat ditempuh oleh kurang lebih 6 jam. Banyak orang berpendapat bahwa perjalanan Isra dapat dijelaskan melalui teori relativitas Einstein. Menurut Einstein, waktu itu bersifat relatif. Waktu oleh pengamat yang diam dengan pengamat yang bergerak dapat berbeda dengan satu syarat terpenuhi, yaitu objek harus bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, yaitu 3 × 10⁸ meter per sekon. Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Einstein ini, peristiwa Isra Mi'raj adalah kebalikannya. Pada peristiwa Isra dan Mi'raj, waktu yang terukur oleh penduduk Mekah lebih cepat daripada waktu yang diukur oleh Nabi. Penduduk Mekah mengukur waktu kejadian Isra Mi'raj hanya dalam waktu 1/3 malam. Sedangkan Nabi yang mengalami peristiwa tersebut melakukan banyak aktivitas, mulai dari sholat berjamaah di Masjidil Aqsa, sholat bersama para nabi, melihat surga dan neraka, sampai bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerima perintah sholat 5 waktu. Penemuan ilmuwan di bidang fisika sampai saat ini masih memberikan kemungkinan adanya perubahan materi
Nabi Muhammad SAW berubah menjadi cahaya. Hal ini sejalan dengan penemuan fisika partikel tentang antimateri dan superfluidal dari helium. Fenomena relativitas waktu juga terjadi pada kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi adalah salah satu fenomena nyata di alam semesta yang sudah dijelaskan secara detail dalam Al-Quran, yaitu Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Karena dari ayat 9-26 itu menjelaskan kisah pemuda yang sedang berlindung di dalam gua, menghindari kejaran para penguasa yang menghendakinya untuk murtad. Dalam kisah tersebut, pemuda ini disebutkan telah tertidur selama 309 tahun, sehingga disepakati bersama bahwa mereka hidup melintasi zaman. Teori relativitas telah dijelaskan oleh Al-Quran dalam Quran Surah Al-Ma'arij ayat 4, kemudian diperjelas oleh Al-Kindi sebagai sebuah pengetahuan dan dipublikasikan oleh Einstein. Jika suatu benda, makhluk hidup, atau apa saja yang bergerak dengan kecepatan tertentu atau mendekati kecepatan cahaya, maka benda tersebut akan mengalami dilatasi waktu dan kontraksi panjang. Sekian presentasi dari kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.